Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam merah putih, salam damai dan sejahtera, salam santun dan hormat dari kami untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang belum pernah dikisahkan sebelumnya selain saya ini, yang kuberi judul Indonesia Negeri Ajaib, Lucu dan Serba Kebetulan. Bagi yang menonton video ini wajib tonton sampai detik terakhir agar tidak gagal paham sampai selesai. Saya mulai dengan ucapan bismillah. Indonesia negeri yang ajaib. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena fakta dan buktinya Indonesia memiliki dua keajaiban dunia sekaligus, yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo, di mana Komodo adalah binatang purba yang masih hidup, masih ada sampai saat ini. Cuma Indonesia lah satu-satunya negara yang memiliki dua keajaiban dunia di wilayahnya. Tidak ada negara selain Indonesia. Oleh karena itu berarti Indonesia ini ajaib, kan? Indonesia, tanah air kita tercinta ini juga disebut negeri Ibu Pertiwi. Kebetulannya hanya Indonesia lah satu-satunya negara yang disebut ibu. Karena kalau di negara lain cuma disebut ibu kota saja, bukan Ibu Pertiwi. Menurut pendapat saya, sepengetahuan saya, terlepas dari pendapat saya ini benar atau salah ya, kita jauhkan dulu di sini prinsip benar atau salah, untuk menghindari debat perdebatan yang hanya menyanyikan waktu dan buang-buang energi bagi saya. Kita saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat masing-masing. Saya jelaskan sedikit. Indonesia terdiri dari dua suku kata, yaitu Indo dan Nesia atau Nusia. Yang Indo itu berarti induk atau ibu, sedangkan Nesia atau Nusia adalah manusia. Jadi Indonesia itu artinya induknya atau ibunya manusia. Dalam hal ini yang saya maksud adalah Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, kakek nenek moyang kita. Simak dan perhatikan baik-baik yang seksama kejadian-kejadian yang saya ceritakan berikut ini. Bendera negara kita yaitu berwarna merah dan putih, yang diartikan oleh orang-orang terdahulu, merah berarti berani dan putih berarti suci. Tetapi menurut saya sendiri, merah itu berarti darah. Dan darah itu darah para pejuang di masa penjajahan yang telah mengorbankan darah, harta, nyawa, dan segala-galanya demi berkibarnya sangsaka merah putih di puncak yang tertinggi di Republik ini. Sedangkan putih itu berarti murni, bukan suci. Karena kalau suci itu bening tak berwarna. Maka kuartikan sendiri merah putih itu sebagai merah darah bapakku dan putih susu ibuku. Ingat baik-baik susu ibu ya. Bukan susu sapi, susu formula, susu kaleng-kaleng, susu dos. Yang diformulakan agar yang meminum susu tersebut dungu seperti sapi. Karena sapi itu melambangkan binatang yang paling dungu. Badannya doang yang gede, otak kosong gak ada isinya. Wajarlah kalau banyak dari anak zaman now pada bahenol. Badan hebat, otak nol. Minumnya sih bukan ASI, susu sapi yang diminum. Sudah bersifat seperti binatang. Senggol kanan, senggol kiri. Tubruk sana, tubruk sini, seperti jagoan. Tetapi itu bukan salah mereka. Salah pada ibunya, yang tidak memberi ASI kepada anaknya dengan berbagai macam alasan. Padahal susunya habis diminum bapaknya yang menetes pada titik ibunya yang di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan, tangan bapaknya sambil memeras susunya. Sehingga nggak kebagian deh anaknya. Hanya bercanda sedikit. Mari kita perhatikan ya. Presiden RI dari yang pertama, kedua, dan kelima dan keenam, nama beliau semuanya berawalan Su. Dimulai dari Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kalau digabungkan awalan Su itu, maka menjadi kata susu-susu. Lucu ya, kok bisa kebetulan begini? Ingat, bukan susu murni ya, susu ibu ini. Nanti disalah artikan lagi. Kebetulannya lagi, ada dua pulau besar di Indonesia yang juga berawalan Su, yaitu Sulawesi dan Sumatera. Apabila disatukan, maka jadinya susu lagi. Heran nggak? Kok bisa ya? Mungkin karena di Indonesia
Banyak susu-susu diperjualbelikan di dunia nyata maupun di dunia maya, bertebaran di mana-mana. Budaya barat sudah pindah ke timur, dan budaya kita diambil orang-orang barat. Ini memang zaman bolak-balik. Dan di Pulau Jawa, saya lupa tepatnya di Jawa mana atau Jawa apa, ada daerah bernama Wonosobo atau Wanasaba. Kebetulannya pada Al-Quran surah ke-34 bernama surah Sabah. Wonosobo itu atau Wanasaba, artinya itu. Surah Sabah yang mengisahkan tentang kaum Sabah atau penduduk Sabah, negeri Sabah. Dan juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang ditundukkan angin padanya. Artinya beliau bisa terbang dan dapat memerintah bangsa jin. Untuk jelasnya silahkan baca Al-Quran surah Sabah ayat 12-19, surah ke-34 dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Sulaiman ini dan kisah Sabah ini juga tertulis di patung-patung yang terukir di Candi Borobudur. Silahkan dicek sendiri kalau tidak percaya. Mengapa Candi Borobudur dikatakan ajaib? Karena di luar logika orang biasa, sulit diterima akal pikiran manusia biasa. Sebab yang membuat dan membangun candi tersebut adalah manusia super. Seperti layaknya Superman pada sebuah film yang berjudul Superman buatan Amerika itu. Yang tentunya dengan bantuan dari bangsa jin. Lucunya dan kebetulannya, Nabi Sulaiman dan Superman, nama tersebut keduanya juga berawalan su. Dan juga sama-sama bisa terbang. Superman bisa terbang, Sulaiman pun juga bisa terbang. Maka kalau awalan itu digabungkan, maka jadi lagi kata susu. Kebetulan juga nama FB saya Suparman Al-Makassari, Su juga. Cuma belum ada pasangannya Su lagi. Belum jadi susu, masih jadi Su saja. Sambung cerita. Presiden RI selalu orang-orang yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Saya jelaskan ya. Satu, mulai dari Bung Karno. Penjajah tidak menyangka dan menduga bahwa Bung Karno akan menjadi Presiden RI yang pertama. Buktinya, Bung Karno hanya selalu ditangkap, ditahan, dipenjarakan, ataupun diasingkan. Mengapa Bung Karno tidak dibunuh saja? Sekalian kalau memang berbahaya bagi mereka, kan? Tapi tidak, bukan? Kedua, Pak Harto. Juga sama nasibnya. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga akan menjadi presiden. Karena pada saat itu, banyak jenderal yang lebih tinggi pangkat dan jabatannya daripada Pak Harto. Selanjutnya, yang ketiga, Gus Dur. Sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Tak disangka, tak diduga. Padahal ketika itu PDIP lah partai pemenang pemilu. Pada era reformasi dan Ibu Megawati lah sebagai ketua PDIP. Yang sangat berambisi untuk menjadi presiden. Saya jelaskan sedikit. Di Indonesia ini tidak boleh perempuan yang memimpin atau menjadi presidennya. Karena para khalifah atau pemimpin itu selalu laki-laki, tidak ada perempuan. Karena derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan yang hanya tercipta dari sebatan tulang rusuknya laki-laki. Itulah kodratnya perempuan, selalu di bawahnya laki-laki. Tetapi zaman sudah terbalik. Zaman sudah terbalik zaman sekarang ini, zaman bolak-balik ini. Dunia terbalik dunia zaman ini. Sekarang perempuan selalu mau di atasnya laki-laki. Seperti woman on top ya, begitulah kira-kira. Maaf, mau nanya bagi perempuan, apakah WOJ itu enak, keenakan, atau nikmat? Sehingga mau terus di atasnya laki-laki, atau kodratmu sebagai wanita. Tetapi mulianya seorang wanita, para khalifah terlahir dari para rahimnya. Tetapi hinanya seorang wanita, apabila membuang anaknya, itu akibat hubungan yang gelap itu, yang tanpa bapak, tidak dikenal bapaknya siapa. Itu hinanya perempuan di situ. Karena kalau laki-laki tidak mungkin, tidak pernah buang anaknya. Kalau laki-laki tidak pernah itu anak, karena laki-laki tidak bisa mengandung itu. Cuma bikin mengandung orang, bisanya laki-laki itu. Cuma bikin mengandung bisanya, nggak bisa mengandung dia. Dan hinanya laki-laki, kalau dia punya istri anak dan tidak mampu bertanggung jawab untuk keluarganya, itulah hinanya manusia. Laki-laki itu. Ingat itu Bapak, kaum perempuan, kalau laki-laki ingat kata-kata saya ini. Ingat kodratmu sebagai wanita. Laki-laki pun demikian. Yang derajat laki-laki selalu di bawahnya, selalu di atasnya perempuan. Tidak ada khalifah di sini perempuan, tidak ada, laki-laki semua. Perempuan
perempuan itu hanya tercipta dari sebelah tulang rusuk saja. Itulah kodratmu sebagai wanita. Jadi harus kau ketahui di mana kemuliaanmu dan kehinaanmu sebagai manusia, laki-laki maupun perempuan. Sambung kembali ceritanya. Selanjutnya, Pak SBY juga sama nasib dan takdirnya. Tidak disangka-sangka dan tak diduga-duga menjadi presiden. Yang pada saat itu banyak jenderal lebih tinggi pangkat dan jabatannya dari beliau. Misalnya Pak Wiranto yang juga mau jadi presiden. Berikutnya Pak Jokowi. Sama lagi kejadiannya. Juga tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Padahal Pak Prabowo dan Megawati lah yang membawanya ke Jakarta mengusungnya maju di Pilgub DKI. Kok bisa Jokowi menang melawan Pak Prabowo di Pilpres 2014 waktu itu kalau tidak salah ingat. Ini semua serba kebetulan. Atau ini aneh bin ajaib atau ajaib bin aneh lah Indonesia ini. Dan saya prediksikan bahwa Presiden RI berikutnya setelah Pak Jokowi ini pasti sama nasib dan takdirnya. Juga orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Karena itu sejarah dari awal sampai akhir. Pasti begitu. Ada yang mau bertaruh sama saya, boleh. Saya tantang bertaruh siapapun. Itu. Bahwa presiden berikutnya pasti orang dari tak diduga-duga, tak disangka-sangka. Se-Indonesia ini saya tantang. Taruhan. Nyawa saya sebagai taruhannya kalau ada yang mau ikut bertaruh dengan saya. Itu. Tidak mungkin orang yang tidak mungkin. Tidak mungkin presiden selain dari orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Ini sudah sejarah dari awal, mulai dari Bung Karno sampai sekarang. Itu. Dan saya katakan, tertulis di kitab Lontara, Bugis dan Makassar, itu, bahwa tidak akan makmur, tidak akan sejahtera ini Indonesia sebelum orang dari Sulsel, orang Bugis Makassar yang menjadi presiden atau pemimpin di Indonesia ini. Itu saya katakan. Selama bukan dari itu, tidak akan pernah makmur, tidak akan pernah sejahtera sampai kiamat sekalipun. Itu. Dan tiga sosok yang akan memimpin Indonesia, membawa menuju kemakmuran, kesejahteraan, yaitu sosok bernama Semar, Satrio Piningit, maupun Ratu Adil. Tiga orang itu yang memimpin Indonesia baru bisa makmur Indonesia, baru bisa sejahtera ini. Selama bukan orang tiga itu, tidak usah omong kosong itu. Malah justru semakin bangkrut Indonesia ini. Habis harta milik negara diambil ini. Ayo saudara mau bertaruh dengan saya. Saya tidak katakan tidak akan mungkin Prabowo. Siapa lagi? Gatot Nurmantio. Siapa lagi? Bupati Gubernur Jawa Tengah. Siapa lagi namanya itu? Yang putih rambutnya itu. Kalau bercita-cita jadi presiden Puan Maharani, tidak akan mungkin. Ini potong leher saya. Itu. Potong leher saya kalau mereka jadi presiden. Ingat. Jadi kalau video ini bukti. Itu. Bahwa saya pernah berkata demikian. Tidak akan pernah jadi. Itu. Saya kata. Pasti orang yang diremehkan. Orang yang dianggap enteng. Itu. Tidak diperhitungkan yang akan menjadi presiden. Lihat saja nanti kalau tidak percaya. Leher saya sebagai jaminannya. Kalau kata-kata saya ini salah. Jadi kalau video ini sebagai barang bukti. Itu. Beritahukan kepada Pak Ganjar, Pranowo, Prabowo, siapa lagi? Puan Maharani, siapa? Bahwa tidak akan bisa jadi presiden itu. Saya kasih tahu. Apabila kalau mereka yang jadi presiden, maka lihatlah kehancuran di negeri ini. Ini sudah sejarah dari zaman dulu. Itu. Oke, saya lanjut. Ya, kemudian, di balik kesuksesan para presiden RI, yang hampir semuanya dari tanah Jawa, atau bersuku Jawa, saya sesak nafas sedikit. Selalu ada orang-orang yang berasal dari tanah Sulsel atau bersuku Bugis Makassar di sampingnya. Saya buktikan ya. Satu, Bung Karno. Ada Karno Sakkar, pengawal pribadinya, yang menyelamatkan Bung Karno saat ditahan oleh penjajah di Yogyakarta. Dengan hanya seorang diri, bersenjatakan sebilah golok atau kalewang atau berang bahasa kami, menghabiskan begitu banyak musuh. Hebatnya, saktinya itu Karno Sakkar itu. Maka saya katakan, bohong kalau Buang Kahar mati tertembak dari sebutir peluru. Bullshit itu. Tidak ada mungkin. Dia orang sakti. Itu. Tapi nantilah kita bahas masalah ini kalau di kesempatan lain. Kembali ke topik. Kedua, Pak Harto. Ada Jenderal M. Yusuf, sahabatnya, yang mendampingi beliau saat menghadap Bung Karno meminta super smart. Itu. Ya, ini serba kebetulan ya, Indonesia ini. Ketiga, Pak SBY, ada Pak Yusuf Kalla, kebetulan sama lagi bernama Yusuf. Dua-duanya berasal dari tanah Bugis. Itu. Kebetulan kan, Yusuf satu, Yusuf Kalla, satu jenderal. Itu. Keempat, Pak Jokowi, ada Pak JK lagi, wakilnya.
Di Pilpres 2014 kalau tidak salah. Menang melawan Prabowo Hatta Rajasa kalau tidak salah waktu itu. Maka itulah sejarah dari Indonesia. Pasti orang tak disangka-sangka tak diduga-duga. Saya pastikan itu. Bukan saya mendahului Tuhan ya. Tidak berani saya. Itu. Tidak berani saya takabur. Tidak berani. Jadi ini sebuah suatu prediksi dari saya. Ramalan lah seperti zaman dulu. Itu. Maka kalau tidak terjadi ramalan saya siap dipotong kepala saya. Leher saya ini. Potong ada sebagai jaminannya kalau ada yang mau bertaruh dengan saya. Bahwa tidak akan mungkin orang yang direncanakan akan jadi presiden. Tidak akan mungkin. Kalau ada yang mau bertaruh, tulis nama Anda di kolom komentar saya ya. Nyawa saya sebagai taruhannya. Itu saya berani. Itu. Masalah ini. Oke, kembali. Sambung cerita. Indonesia ini juga disebut Jamrut Khatulistiwa. Karena kesuburan tanahnya. Yang apabila dilihat dari atas, hijau seindah permata jamrut. Saya beritahu, bagi yang belum tahu, bahwa Nabi Khidir diberi gelar Khidir yang artinya hijau. Karena mukjizat beliau, apabila beliau menginjakkan telapak kakinya ke tanah, maka tanah tersebut akan subur. Subur tanah itu. Tumbuh rumputan dan sejenisnya. Jadi intermezzo sedikit. Jadi saya teringat sebuah lagu di masa kecil saya dulu. Ini sepenggal baitnya. Maaf sebelumnya kalau suara saya tak sebagus, tak seindah Ariel Noah. Karena memang saya bukan penyanyi. Saya hanyalah orang gila yang memang juga sangat gila orangnya. Begini lagunya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu batu jadi tanaman. Bayangkan tongkat batu aja bisa jadi tanaman loh di sini. Bayangkan itu. Kita pikirkan bagaimana bisa kayu batu jadi tanaman itu. Sedangkan batu kelapa saja Anda tanam, lihat pasti akan tumbuh kelapanya. Saking suburnya tanah kita ini. Itu. Tapi sayangnya orang-orang Indonesia ini bobrok itu para pejabat pemerintah itu. Yang merasa dirinya bahwa dia adalah pemilik negeri ini. Ingat itu. Bukan kalian, emangnya kalian pemilik negeri ini. Mentang-mentang pejabat presiden kayak kalian punya negeri ini. Seenaknya saja. Enak saja loh. Ingat pertanggungjawabanmu kepada para leluhur, para pendahulu pendiri bangsa ini akan segera datang untuk dimintai pertanggungjawabanmu itu. Tinggal tunggu waktu saja. Tidak lama lagi. Itu. Tinggal tunggu datangnya, sampainya. Semar, Satrio Peningit, Sang Ratu aja tinggal tunggu sampai di Indonesia. Mereka lagi keliling dunia itu. Itu. Pergi berperang mereka. Nggak lama lagi dia pulang ke sini. Itu. Kalau dia sudah pulang maka siap-siaplah. Hari pertanggungjawaban akan segera diminta. Itu. Kembali lagi. Ada sebuah lagu lagi yang kuingat. Yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Di mana yang terkenal handalnya. Kehebatannya di samudra. Yaitu para pelaut Bugis Makassar. Yang mengarungi dunia. Mengarungi samudra. Keliling dunia. Dengan hanya menggunakan perahu layar. Makanya orang luar negeri itu takut ngeri melihat orang-orang Bugis Makassar kalau di lautan. Ini kan jago dia. Orang itu. Memang pelaut handal diakui kehandalannya, kehebatannya. Pelaut Bugis Makassar itu. Berdasarkan ini semua, saya menyimpulkan bahwa Nabi Adam, Hawa, Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir pernah menginjakkan kakinya di sini. Atau memang berasal dari tanah Nusantara kita ini. Tanah air tercinta. Saya punya bukti sedikit. Ini foto. Foto dari Nabi Khidir alaihissalam. Yang foto ini hanya ada di Indonesia. Lihat baik-baik. Ini tongkat Nabi Musa yang dipegangnya. Ini. Nabi Khidir itu nabinya air. Ini tongkat beliau. Tongkat Nabi Musa ini. Yang pada saat membelah lautan, saat dikejar dengan prajurit Firaun, maka terbelahlah lautan. Tongkat ini pun ikut hilang. Kembali ke tangan Nabi Khidir alaihissalam. Ini kalau tidak percaya. Foto ini cuma ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada di negara lain. Mungkin cuma ada di Indonesia. Bahkan di Google pun tidak ada foto ini. Percaya tidak? Ini Nabi Khidir alaihissalam. Memang tempatnya dia di sini. Makanya Indonesia disebut Jamrut Khatulistiwa karena beliau memang tinggal di sini, menetap di sini. Ini kalau tidak percaya. Tidak lupa saya perlihatkan tanda mata, cendera bukti, pin-pin saya yang kumiliki, yang dibuat dari
cincin dibuat cincin batu permata agar sulit ditirukan, dipalsukan, dan disamakan. Maaf ya. Ini merah putih melambangkan bendera kita, merah dan putih. Ini dari darah yang membatu, sedangkan ini dari tanduk kucing. Ini dari Pejuang 45 ini, percayakan di tangan saya. Ini simbol tanah air, tanah dan air, melambangkan angka 66669999. Ini simbolnya. Mudah-mudahan terlihat. Ini simbolnya, tanah air. Ini merah dan biru, perlambang kesejahteraan, kemakmuran. Simbolnya rahasia yang tersirat di sini melambangkan 170845 hari kemerdekaan Indonesia. Ini perlambang kemakmuran dan kesejahteraan. Dan ini tiga simbol Semar. Ini mulai dari ini Semar. Ini juga mudah-mudahan terlihat, ini Semar. Ini juga Semar. Melambangkan tiga sosok yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran, kesejahteraan, yaitu sosok satu, Semar. Ini simbolnya. Ini dua, Satrio Piningit. Ini simbolnya. Satrio Piningit. Itu simbol Semarnya. Dan ini sosok perempuannya, Sang Ratu Air. Ini sebagian dari pin saya ya. Masih banyak pin-pin saya. Cenderamatan dan bukti saya. Yang semua para leluhur, para pendiri bangsa ini, para pendahulu, percayakan di tangan saya untuk menjaganya. Itu. Sekian dan terima kasih. Nanti disambung kembali. Salam merah putih, salam damai dan sejahtera, salam santun dan hormat dari kami untuk kita semua. Wassalam.